lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Atlanta resmi dapatkan bek masa depan Juventus. Bek Juventus Cristian Romero resmi direkrut tim syarat kejutan di Liga Italia Atlanta dengan status pinjaman selama 2 musim. Dalam klausulnya terdapat opsi pembelian permanen dengan harga 18 juta euro plus bonus. Juventus mengumumkan kesepakatan dengan Atlanta terkait Cristian Romero. Dia akan bergabung selama 2 musim dengan status pinjaman. Bunyi pernyataan resmi Juventus. Keputusan Juventus meminjamkan Cristian Romero ke Atlanta bertujuan agar si pemain mampu menjadi pemain yang lebih matang. Apalagi Atlanta bakal berkompetisi juga di Liga Champions 2020-2021. Gabung Everton, Alan reuni dengan Ancelotti. Everton menuntaskan transfer Alan dari Napoli. Gelandang internasional Brazil itu diikat dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Lewat situs resminya, Sabtu 5 September 2020, Everton mengumumkan transfer Alan. Pesepak bola berusia 29 tahun itu menandatangani kontrak hingga Juni 2023. Everton tak menyebut secara rinci berapa biaya yang mereka keluarkan untuk Alan. Namun menurut laporan Sky di Italia, Everton membayar 25 juta euro plus insentif tambahan senilai 3 juta euro. Darmian segera gabung Inter Milan. Menurut Calcio Mercato, bek Parma Matteo Darmian semakin dekat menuju kepindahannya ke Inter Milan. Pemain berusia 30 tahun itu akan pindah ke Giuseppe Meazza dengan bayaran 2,5 juta euro setelah dibujuk untuk bergabung dengan Nerazzurri oleh pelatih kepala mereka saat ini, Antonio Conte. Darmian bergabung dengan Parma dari Manchester United tahun lalu dan tampil dalam 33 pertandingan Serie A untuk klub tersebut pada musim 2019-2020. Kostas Tsimikas positif terjangkit virus corona. Federasi Sepak Bola Yunani mengumumkan jika salah satu pemain tim nasional mereka terjangkit COVID-19 sebelum pertandingan antara Slovenia versus Yunani pada ajang UEFA Nation League yang berlangsung Jumat 4 September 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Kendati demikian, HFF tak menyebut nama penggawanya yang dinyatakan positif virus corona. Berdasarkan laporan Mirror, pemain Yunani yang positif terinfeksi COVID-19 adalah Kostas Tsimikas. Mantan bek Olympiakos itu dikabarkan jatuh sakit ketika skuad The Pirate Ship tiba di Slovenia. Cepat atau lambat, Messi akan tinggalkan Barcelona. Kabar bertahannya Lionel Messi di Barcelona hinggap ke telinga Luis Enrique. Mantan juru taktik Blaugrana itu yakin cepat atau lambat La Pulga akan meninggalkan klub. Walau begitu, Barcelona akan terus berjaya dengan atau bahkan tanpa Messi. Segenap pihak yang berafiliasi dengan Barcelona menyambut baik kabar tersebut, terkecuali Luis Enrique. Pria yang kini menjabat sebagai pelatih timnas Spanyol itu justru menanggapi dengan nada negatif. Menurutnya, tidak ada pemain yang lebih besar dari Barcelona. Masuk daftar jual Barcelona, Suarez tunjukkan profesionalitas. Suarez menjadi salah satu pemain Barca yang besar kemungkinan bakal didepak. Nama striker asal Uruguay itu tidak masuk dalam rencana pelatih Ronald Koeman. Meski masuk dalam daftar jual Barca, Suarez tak hilang semangat untuk berlatih bersama tim. Dia memperlihatkan sikap profesionalnya di akun Instagram pribadi. "Saya tidak akan pernah berhenti menikmati sesuatu yang selalu saya inginkan," tulis Suarez dalam unggahan fotonya yang dikutip oleh Marca. Messi bertahan, satu persatu pemain tua Barcelona menuju Liga Italia. Barcelona baru saja menyelesaikan drama transfer Lionel Messi. Setelah drama tersebut, Barcelona bersiap melepas beberapa pemain tua mereka. 2 diantaranya, Arturo Vidal dan Luis Suarez, dikabarkan segera merapat ke Liga Italia. Menurut laporan Marca, Luis Suarez telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Juventus senilai 10 juta euro per musim. Sementara Arturo Vidal hampir menuju Inter Milan. Namun ada masalah lain untuk Suarez karena dia bukan pemegang paspor Uni Eropa. Itu berarti Juventus harus mengorbankan pemain lain. La Gazzetta dello Sport juga melaporkan Suarez akan mengikuti tes bahasa Italia pekan depan.
Sementara itu, Sport mengklaim Arturo Vidal akan menjadi pemain Inter Milan pada Senin atau Selasa pekan depan. Titisan Cristiano Ronaldo gabung Wolves. Wolves telah menyelesaikan penandatanganan Fabio Silva dari Porto dengan biaya transfer senilai 40 juta pound sterling atau sekira 785 miliar rupiah dengan durasi kontrak 5 tahun. Real Madrid dan Liverpool sebenarnya tertarik untuk mendatangkan bintang muda Portugal tersebut, namun klub besutan Nuno Espirito Santo yang berhasil mendapatkan tanda tangannya. Bakat luar biasa yang dimiliki Silva telah membuat beberapa pakar menilai jika dia bisa menjadi pewaris jangka panjang Cristiano Ronaldo di Portugal. Laga uji coba, Liverpool bantai Blackpool 7-2. Liverpool bersua Blackpool, tim divisi 3 Inggris dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Anfield Sabtu 5 September 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat. Skuad asuhan Jurgen Klopp tersebut menurunkan hampir seluruh pemain terbaiknya sebagai starter. Liverpool meraih hasil sempurna saat melakoni laga uji coba tersebut. Sempat tertinggal 2 gol. The Reds menutup laga dengan kemenangan 7-2. Dengan kemenangan ini, Liverpool semakin pede untuk menatap musim 2020-2021 yang sudah di depan mata. AC Milan menang telak 4-1 atas Monza di laga uji coba. AC Milan berpesta gol saat menghadapi AC Monza di pertandingan uji coba. Anak asuh Stefano Pioli tersebut menang telak dengan skor 4-1. Rossoneri langsung membuka skor di menit ke-6 melalui gol Davide Calabria. Monza mampu menyamakan skor di menit ke-23 lewat tembakan Mattia Vinotto. Attenzione, porta vuota e gol del Monza. 3 gol Milan lainnya berhasil dicetak oleh Daniel Maldini di menit ke-40. Con Daniel Maldini che adesso arriva davanti alla mano, il tiro e c'è il grande gol di Daniel Maldini. Pierre Kalulu di menit ke-89. Poi testa tentato all'Axal. Kalulu, il tiro di Pierre Kalulu. Dan Lorenzo Colombo di menit injury time. C'è ancora Kalulu, Colombo, il tiro di Colombo che fa una meraviglia. Skor 4-1 untuk Rossoneri tetap bertahan hingga laga tuntas. Tanpa Ronaldo, Portugal libas Kroasia 4-1. Portugal dan Kroasia berada di Liga A Grup 3 dalam laga UEFA Nation League. Kedua tim saling berhadapan di Stadion do Dragão, Minggu 6 September dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Portugal menang dengan skor 4-1. Gol dalam pertandingan ini baru tercipta di menit ke-41 melalui sepakan João Cancelo. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Babak kedua, Portugal berhasil menambah keunggulan melalui gol Diogo Jota di menit ke-58. Dan João Felix di menit ke-70. Sebelum akhirnya Kroasia menipiskan kekalahan di menit injury time melalui gol Bruno Petkovic. 3 menit berselang, Andre Silva berhasil membuat tim tuan rumah menambah keunggulan. Skor 4-1 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil tersebut, Portugal berhasil memimpin klasemen Liga A Grup 3 UEFA Nation League dengan torehan 3 poin, sementara Kroasia berada di dasar klasemen tanpa mendapatkan poin. Denmark versus Belgia, The Rode Devils bungkam tuan rumah 2-0. Denmark melawan Belgia digelar di Parken Stadium Minggu 6 September dalam duel Liga A Grup 2 UEFA Nation League. The Rode Devils meraih kemenangan 2-0. Belgia membuka gol cepat di menit ke-9. Jason Denayer mencatatkan namanya di papan skor. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Belgia menggandakan keunggulan lewat sepakan Dries Mertens di menit ke-76. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Belgia menduduki posisi pertama Liga A Grup 2 UEFA Nation League dengan poin 3, sementara itu Denmark berada di urutan keempat.
Islandia versus Inggris, drama final warnai kemenangan Three Lions. Islandia versus Inggris pada Liga A Grup 2 dalam ajang UEFA Nation League berlangsung di Reykjavik Sabtu 5 September. Tak ada satu gol pun tercipta di babak pertama, skor kacamata bertahan hingga turun minum. Inggris malah harus bermain dengan 10 orang di menit ke-70. Kyle Walker diganjar kartu kuning kedua setelah melakukan tackle ke lawan. Islandia juga harus bermain dengan 10 orang di menit ke-89. Sverrir Ingi Ingason diganjar kartu kuning kedua setelah melakukan handball di kotak penalti. Wasit menunjuk titik putih untuk Inggris. Raheem Sterling yang maju sebagai eksekutor berhasil memberi keunggulan 1-0 untuk Inggris di menit ke-90. Here goes Sterling. And he rolls it in. Dengan hasil ini, Inggris menempati posisi kedua klasemen sementara Liga A Grup 2 UEFA Nation League. Sementara Islandia berada di posisi ketiga klasemen sementara. Swedia versus Prancis, Mbappe menangkan Les Blues. Prancis berhadapan dengan Swedia di Liga A Grup 3 UEFA Nation League yang berlangsung di Stadion Friends Arena, Stockholm. Les Blues menang dengan skor 1-0. Satu-satunya gol dalam pertandingan ini tercipta di menit ke-41 melalui tembakan Kylian Mbappe. Skor 0-1 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Prancis menempati posisi kedua dengan torehan 3 poin, sementara Swedia berada di posisi ketiga. Hasil UEFA Nation League tadi malam. Azerbaijan kalah 1-2 atas Luxembourg. Cyprus kalah melawan Montenegro dengan skor 0-2. Makedonia Utara menang 2-1 atas Armenia. Estonia kalah 0-1 atas Georgia. Gibraltar menang 1-0 atas San Marino. Terungkap, infeksi di kaki Cristiano Ronaldo terjadi karena sengatan lebah. Bintang Portugal Cristiano Ronaldo rupanya absen dari latihan dan tak main lawan Kroasia karena kakinya bengkak usai disengat seekor lebah. Seperti diberitakan sebelumnya, Ronaldo diragukan bisa tampil menghadapi Kroasia karena kakinya menderita infeksi. Pemain asal Juventus itu pun menjalani perawatan antibiotik. Penyebab bengkaknya kaki kanan Ronaldo akibat sengatan lebah diungkapkan oleh pelatihnya di skuad Portugal, Fernando Santos, jelang laga versus Kroasia. Thiago Alcantara tak pernah bilang akan tinggalkan Bayern. CEO Bayern, Karl-Heinz Rummenigge juga memberikan indikasi kuat kalau Thiago berada di ambang pintu keluar Allianz Arena. Rummenigge menyebut Bayern menunggu tawaran datang untuk mantan pemain Barcelona itu. Ditanya soal masa depannya, Thiago membantah kalau dia akan meninggalkan Bayern. "Saya tidak pernah bilang kepada siapapun kalau saya akan pergi," ujar Thiago Sabtu 5 September. "Setiap tahun kalian menempatkan saya di klub berbeda. Bagi saya, masa depan saya adalah pertandingan besok dan tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Saya tidak peduli dan tidak tertarik. Yang menarik pikiran saya adalah pertandingan besok," katanya. Kai Havertz ke Chelsea, kabar buruk buat Liga Jerman. Havertz diumumkan sebagai pemain anyar Chelsea pada Sabtu 5 September. Gelandang 21 tahun itu setuju menaikkan kontrak selama 5 tahun di Stamford Bridge. Kepergian Havertz dari Bayer Leverkusen ke Chelsea turut mendapat tanggapan dari Joachim Löw selaku pelatih timnas Jerman. Dalam pandangannya, hengkangnya Havertz berdampak negatif ke kompetisi Bundesliga. "Saya melihatnya sebagai hal negatif ketika bakat hebat seperti Kai tak ada lagi di Bundesliga. Namun saya turut melihat sisi positifnya juga," kata Löw dikutip dari Omnisport. Di luar negeri, para pemain mengembangkan kepribadiannya. "Saya rasa waktunya tepat buat Kai, dan hal yang sama berlaku pula untuk Werner. Jika mereka mengambil langkah selanjutnya, maka tentu saja ini akan membantu kami juga," demikian kata Joachim Löw. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!